Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umawala amabat. Sobat KUA, bertemu kembali dengan kami dalam podcast KUA Bertamu. Berbincang-bincang, bertanya jawab, dan bermusyawarah bersama. Kali ini kita punya tamu spesial. Sudah hadir di hadapan Sobat KUA. Ada Mas Ade Lanuari. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Dan juga Mbak Ardita. Mbak Ardita sama Mas Ade ini adalah pasangan suami istri yang dulu menikah di KUA Kecamatan Silomerto. Persisnya berapa tahun yang lalu Mbak Ardita? 7 tahun 2018. Tanggal 15 April 2018. 15 April 2018. Ya. Berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun yang Ya. lalu. Sudah dikaruniai momongan? Alhamdulillah sudah satu, Pak. Ya. Oh ya. Sengaja KUA menghadirkan beliau berdua ini karena kita akan berbincang-bincang dan juga nanti bertanya. Barangkali ada hal yang mau dimusyawarahkan juga kita bisa musyawarahkan bersama terkait dengan hal ihwal masalah pernikahan. Wabil khusus adalah seluk-beluk menjadi seorang pengantin baru yang katanya luar biasa. Sekilas bisa diinformasikan pada Sobat KUA, mungkin Mas Ade maupun Mbak Dita, kesan Mas Ade atau Mbak Dita dulu ketika melakukan proses persiapan untuk menikah. Gimana Mas Ade itu kesan-kesannya? Kalau untuk proses untuk pernikahan, insya Allah yang terpenting ada komunikasi di antara dua pihak, dari keluarga yang laki-laki maupun keluarga yang perempuan. Seperti itu. Yang penting komunikasinya bisa berjalan lancar, gitu Pak. Oh, iya, bisa ditegaskan berarti suka sama suka ya? Itu yang jelas yang harus ada di awal itu chemistry atau perasaan suka sama suka. Oke, tidak dipaksa Mbak Dita? Insya Allah tidak. Kalau betul. Yang I love you dulu katanya Mbak Dita ya? Siapa dulu ya ini? Ya. Kalau untuk yang itu nggak ada yang mau ngaku, Pak. Itu ya. Yang penting sudah tumbuh dari dua hati yang alhamdulillah menyatu sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah. pernikahan itu bisa terlaksana sampai sekarang. Alhamdulillah. Cik. Mungkin kan ada apa ya, tantangan atau apalah gitu. Tantangan terbesar menjelang hari yang sangat luar biasa. Hari H. Bisa diceritakan Mbak Dita, tantangannya apa? Sambil diingat-ingat itu, Pak, kalau menurut saya tantangan terbesar adalah kalau menurut saya pernikahan kan menghalalkan hubungan. Ya, Berarti betul. sebelum itu tentu menurut saya berarti itu belum halal, nggih. Jadi saya yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana ketika proses perkenalan kan tidak mungkin seperti mengambil kucing dalam karung, maka sebelumnya harus ada perkenalan. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana ketika berjalannya proses perkenalan itu saya bisa menjaga interaksi kami begitu. Oh, bagus. Mungkin banyak ada istilah-istilah ya, bisa pacaran atau ta'aruf, akan tetapi kami mengambil istilah kami sendiri lah Pak. Gitu. Oke. Jadi interaksi kami tetap bagaimana kami, tantangannya adalah menjaga bagaimana biar tetap dalam jalur yang kami yakini seperti itu. Bagus, Jin. Mas Adi mau nambahkan? Ya, baik. Kalau tadi kan dari sudut pandang wanita ya Pak, berkaitan dengan iya. perasaan. Kalau dari saya sebagai sudut pandang laki-laki ya Pak, disclaimer ini Pak, buat teman-teman KUA. Jadi karena kita kan pada waktu itu kan sedang bahasanya menjadi sohibul hajat ya Pak ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki pasti yang dipikirkan acaranya Pak itu Pak, resepsi itu. Nah kalau berbicara tantangan, sebenarnya tantangannya tadi Pak di pertanyaan awal kan sudah saya sampaikan komunikasi Pak. Jadi karena kalau boleh cerita sedikit Pak, ya, waktu itu saya tinggalnya di Jogja, sedangkan orang tua ada di Banjarnegara. Jadi ketika mendiskusikan itu jarang yang bisa ketemu langsung Pak.
akhirnya lewat media sosial, lewat WA. Nah, pada saat itu timbul juga permasalahan di komunikasi. Misalkan orang tua konfirmasi harus cepat, saya jawabnya lambat, ngirim WA-nya lambat. Paling hanya seperti itu. Tapi wabil khusus, alhamdulillah, walaupun ada miskomunikasi, ada keterlambatan berkomunikasi, acaranya bisa terselenggara secara lancar gitu, Pak. Oke, iya. Setelah persiapan semua dirasa matang, kan mungkin dilanjutkan dengan baik Mas Ade maupun Mbak Dita dan juga mungkin Bapak dari Mbak Dita datang ke KUA untuk mengajukan kehendak permohonan nikah, atau bahasa gampangnya yang lebih familiar itu adalah mendaftar. Dalam proses mendaftar itu kan ada interaksi dengan KUA. Iya, mungkin pada saat berhubungan, berinteraksi dengan KUA ada pengalaman-pengalaman yang masih dirasakan oleh Mbak Dita maupun Mas Ade sampai saat ini. Masih, karena saya pelaku sejarah juga bersama dengan pelaku sejarah. Oh, gitu ya. Iya, jadi sobat KUA ini sambil bernostalgia bahwa dulu Pak Sarip adalah penghulu kami, begitu. Masih ingat atau tidak ya Pak? Iya. Masih, alhamdulillah. Cuma Jadi saya pangling karena waktu itu nggak seperti ini. Ada pakai apa itu ya? make up ya Pak. Lanjut Mbak Dita, monggo. Saya selaku ibarat seperti pelanggan ya Pak, sangat merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Selomerto. Karena pada saat itu sejujurnya dari pihak kami mempersiapkan kelengkapan data memang seingat kami H-10 baru siap kemudian membawa ke KUA. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang singkat KUA bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian juga dalam melobi-lobi waktu, alhamdulillah meskipun antri-antri atau sudah ada urutan, tapi ketika kami mengkomunikasikan kira-kira bisa atau tidak di jam sekian-sekian, alhamdulillah bisa terakomodasi, betul sekali. Dan saya ingat sekali karena Pak Sarif sebagai penghulunya, ketika memang sudah jam sekian dengan penuh disiplin malah hadir sebelum waktunya, begitu. Kami berterima kasih sekali atas pelayanannya, Pak. Oke, itu memang komitmen. Jadi Sobat KUA, komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik semampu kami kepada klien kami, dalam hal ini adalah calon pengantin, tapi khusus dan juga masyarakat pada umumnya yang menghendaki pelayanan kami. Oke, lanjut Mbak Dita. Setelah proses mendaftar itu kan sesuai dengan peraturan pemerintah, pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan. Ada nggak manfaat yang dirasakan baik oleh Mas Ade maupun Mbak Dita dari bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA? Tentu Pak, memberikan manfaat sekali karena beberapa pertemuan memberikan ilmu dan bekal kaitannya tentu dalam kami calon pengantin itu mengarungi nanti rumah tangga ke depannya. Baik itu kaitannya dengan pribadi atau mengkomunikasikan keinginan, kemudian bagaimana juga nanti hal-hal yang perlu dipersiapkan dan juga perlu diantisipasi dalam rumah tangga seperti itu. Mas Ade mau tambahkan? Jadi manfaat dari Binwin yang jelas supaya tidak kaget di dalam pernikahan ya Pak, yaitu dengan dimasukkannya ilmu-ilmu itu Pak. Dapat ilmu baru, ada teorinya, kemudian ada ilmu yang sifatnya terapan itu Pak. Sehingga alhamdulillah ketika kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga, kita tidak buta-buta banget gitu Pak. Jadi sudah ada pengenalan awal. Ada pengenalan awal, kemudian ada bimbingan di awal sehingga bahasanya ya pasti tetap ada masalah Pak. Cuma dengan adanya Binwin itu setidaknya kita tahu masalahnya bisa di-manage atau tidak seperti itu Pak. Iya. Jadi secara garis besar insya Allah itu memberikan manfaat ya, bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA kepada calon pengantin. Oke. Lanjut Mas Hadi, setelah proses persiapan, mendaftarkan, setelah didaftar ikut bimbingan perkawinan, nah pada dernya itu kan sudah di depan meja, sudah ada 2 saksi, pengunjung sudah lengkap, ada Pak Penghulu, nah proses akad nikah ijab kabul. Mungkin masih teringat itu, pengalaman yang jenengan rasakan, nervous atau gimana pada saat ijab kabul itu?
J. Pada saat ijab kabul itu Pak, jadi pada waktu saya mendaftarkan berkas di KUA, waktu itu Bapak sendiri yang menyarankan ke saya. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia. Nah, saya pilih ketika ijab kabul itu menggunakan bahasa Indonesia Pak, karena saya merasa nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa itu Pak. Sehingga saya milih bahasa yang paling mudah, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, walaupun ijab kabul itu waktunya singkat, tapi tetap itu harus dipersiapkan Pak. Makanya ketika ada waktu senggang, ada waktu luang, saya mencoba menghafalkan itu. Karena berkaitan dengan tadi Pak, kalau misalkan segala sesuatu tidak dipersiapkan, nanti jatuhnya nervous dan grogi, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mbak Dita mau nambahin nggak? Cukup ya, itu pengalaman waktu ijab kabul, yang kabul kan, iya, pas Mas Ade waktu itu. Gini Mbak Dita mungkin, setelah saksi menyatakan sah, berkas-berkas sudah lengkap ditandatangani semua resmi pada saat itu, Mas Ade dengan Mbak Dita menjadi pasangan suami istri, menjadi pengantin baru. Hal yang pertama Mbak Dita syukuri setelah menjadi pengantin baru itu? Yang saya syukuri adalah sebenarnya awalnya dengan ketidakpercayaan Pak. Jadi apa benar ya sudah jadi pengantin gitu, sudah di tanggung jawabnya berpindah kepada suami gitu. Kemudian setelah itu saya mensyukurnya begini Pak, sebenarnya ke belakangnya adalah sebelum pernikahan kami sudah mencoba untuk saling terbuka tentang diri kami begitu. Baik buruknya kami saling terbuka, dan yang saya syukuri setelah betul-betul ijab itu ya alhamdulillah, dan saya berdoa juga bahwa kemudian semoga kedepannya memang pilihan saya adalah akan menjadi idaman saya sesuai dengan kriteria saya. Dan selama 7 tahun ini alhamdulillah Pak tidak meleset insya Allah. Alhamdulillah. Ini sobat KUA, tipe-tipe suami zaman. Alhamdulillah menurut saya Pak. Ya, minimal terus adalah menjadi idaman bagi istri, itu yang wajib itu. Oke. Mas Adi, ya. Setelah menjadi kepala rumah tangga, Mas Adi membawai, kalau bahasa di pasukan itu punya, kalau di rumah tangga ada punya teman spesial yang tiap hari, tiap saat, tiap jam harus bertemu, berinteraksi dengan Mbak Dita sebagai istri. Ada kiat-kiat khusus mungkin yang bisa Mas Adis berikan kepada teman-teman atau sobat KUA dalam rangka menjaga komunikasi antara suami istri. Kiat-kiatnya apa Pak Adi, Mas Adi? Baik, mohon maaf Pak, ini sekedar berbagi ya Pak. Jadi teman-teman sobat KUA, barangkali saran ini cocok ya, monggo bisa coba dilakukan. Kalau kira-kira tidak pas, mungkin bisa cari alternatif yang lain. Jadi berkaitan dengan komunikasi, sebenarnya kalau saya memahami itu satu Pak, jujur. Oke. Dari awal saya jujur dengan keadaan saya, misalkan seperti ini Pak. Ketika sebelum menikah dan pada saat setelah menikah, saya mengkomunikasikan tentang penghasilan saya Pak, pekerjaan kemudian penghasilan. Lebih rincinya misalkan seperti ini Pak, karena pekerjaan saya itu misalkan gajinya hanya UMR, berarti otomatis ketika mau makan ya paling seadanya itu Pak. Kalau mau jalan-jalan paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu. Kemudian saya jujur dalam masalah kondisi lahir dan batin saya. Contohnya seperti ini Pak, kalau misalkan saya dikit-dikit pas capek, misalkan perlu istirahat yang lebih panjang, nah itu saya sampaikan ke istri supaya nanti tidak kaget. Yang ketiga berkaitan dengan keluarga saya, karena kan pada hakikatnya menikah itu kan menyatukan saya dan istri beserta keluarga besar saya. Saya sampaikan budaya ataupun kebiasaan yang ada di keluarga saya seperti ini. Istri juga menyampaikan
kebudayaan ataupun kebiasaan yang ada di keluarga istri seperti ini. Jadi supaya tidak ada kekagetan gitu Pak. Jadi kuncinya jujur itu Pak. Jujur ya. Jujur. Ada lagi mungkin Mbak Dita selain jujur, apa keterbukaan, apa saling percaya, apa mungkin dalam rangka menjaga komunikasi berdua suami istri. Ya, mungkin setelah jujur itu kemudian timbullah rasa percaya itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi saling berkaitan. Pada akhirnya nanti kita muncul rasa percaya ketika suami ada amanah apa, kita justru bisa mendukung, tidak ada rasa curiga seperti itu. Mbak Dita, setelah berumah tangga artinya kan Mbak Dita maupun Mas Ade masuk pada dunia baru ya. Ya kalau kemarin single segala sesuatunya mungkin hanya izin kepada orang tua kalau mau bepergian atau dan lain sebagainya. Setelah Anda mempunyai rumah tangga, keluarga kecil, itu ada hal-hal yang mungkin dikomunikasikan antara keduanya. Dari situ kan mungkin ada pelajaran yang bisa diambil baik oleh Mas Ade sebagai suami maupun Mbak Dita sebagai istri. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa di-sharekan, yang bisa diomongkan ke sobat KUA barangkali mau berbagi pengalaman lah istilahnya setelah Mas Ade dan Mbak Dita menjadi keluarga baru. Kalau boleh berbagi, ini sepil-sepil kami ini seumuran sobat KUA gitu. Jadi di balik kata seumuran itu ada ego yang setara juga gitu. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dan kami coba masih terus pelajari adalah bagaimana kami bisa menahan ego kami masing-masing gitu Pak. Ketika ada keinginan apa harus memang terus dikomunikasikan. Ketika ada yang salah satu tidak berkenan, berarti satu harus menahan. Kalau satu berkenan, satu punya keinginan, bagaimana cara supportnya dan sebagainya. Intinya saling membantu. Betul. Juga mungkin saling mengalah. Ya, betul. Demi keutamaan bersama. Demi keutuhan. Terima kasih. Masih Mbak Dita. Ini. Mbak Dita kan walaupun mungkin statusnya bukan ibu rata, ya tetap ibu rumah tangga, tapi mungkin punya kesibukan sebagai wanita karir atau dan lain sebagainya. Sementara di rumah hanya ada berdua. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikerjakan, baik itu oleh istri maupun suami. Pembagian peran antara suami dan istri yang baik menurut Mas Ade dan Mbak Dita itu seperti apa? Menurut kami dan yang sudah kami jalani selama ini Pak, pembagian peran yang sudah berjalan adalah tentu keterbukaan, betul-betul. Jadi apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa suami lakukan, kita coba musyawarahkan bersama. Melihat memang betul yang dikatakan Pak Syarif, ada istri yang memang bisa di rumah, ada juga yang memilih untuk berkarir. Dan pilihan itu pun sebelum menikah, saya dan suami sudah mengkomunikasikan, alhamdulillah, dan suami mengizinkan, dan sampai saat ini juga terus mendukung. Pada akhirnya memang saya harus memegang konsekuensi ketika punya tanggung jawab pada karir, tentu rumah jangan sampai terabaikan ya Pak. Mungkin contoh kecil saja, saya bisa masak lah walaupun enak gak enak ya. Jadi jadi ketika pagi hari aktivitas pagi saya pegang dapur. Nah, ketika itu karena kami tidak punya rewang yang 24 jam, sedangkan anak harus siap bersekolah, maka bagian untuk membantu sarapan anak, kemudian membangunkan anak itu sudah menjadi tanggung jawab Mas Ari gitu. Jadi hal-hal kecil itu ketika sudah dilakukan berulang-ulang sampai sekarang jadi kebiasaan begitu Pak. Alhamdulillah sudah berjalan tanpa harus diminta. Harus disuruh seperti itu. Jadi sadar masing-masing untuk membantu ya. Betul, alhamdulillah. Nah, Mas Ade ini rahasia kita berdua aja. Pernah Mas Ade mandiin putranya pernah? Oh malah justru bagian berkaitan dengan anak itu malah kedekatannya sejujurnya gitu ya? Lebih dekat dengan ayahnya begitu Pak. Karena saya ngurusi bagian masak yang non kebendaan lah gitu. Mas Ade, kadang kan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita, berbagi peran lah dalam rumah tangga ya. Suatu saat mungkin suami bertemu dengan tugas yang itu sebenarnya pas dilakukan oleh istri. Tapi saat itu istri nggak sempat karena kesibukan. Pernah Anda menghandle itu? Ya, sebagaimana saya menambahkan dari istri ya Pak. Sebetulnya ini
bentuk-bentuk relasi di keluarga kan masing-masing keluarga nggih Pak. Ya. Nah, karena saya mengetahui bahwasannya istri itu dalam kondisi bekerja, berarti masalah domestik itu harus dipikul berdua Pak, gitu. Dipikul berdua artinya ketika istri misalkan tidak sempat melakukan aktivitas domestik, sebisa mungkin saya ya walaupun nggak kurang bersih atau kurang maksimal ya, setidaknya saya bisa membackup itu Pak. Jadi supaya tidak ada ketimpangan, kasihan juga kalau misalkan perempuan sudah ada kerja di ranah publik, di ranah domestik masih full tidak ada bantuan dari suami, kasihan juga itu Pak. Intinya saling berbagi dan saling membackup saja Pak gitu Pak. Oke. Gitu. Sobat KUA, jadi seperti itu tadi, tugas kecil dalam sebuah rumah tangga adalah bagaimana antara suami dan istri bisa melakukan tugasnya masing-masing dan bisa membantu tugas masing-masing. Pada saatnya suami maupun istri juga diperlukan fungsi untuk membackup tugas istri maupun tugas suami. Insya Allah kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, seperti apa yang sudah dialami oleh Mas Adi dan Mbak Dita, tugas dalam rumah tangga berjalan, hubungan, komunikasi dalam rumah tangga juga tetap baik-baik saja. Terakhir, bagi penutup bincang-bincang kita kali ini. Ada mungkin kan sebelum menikah, baik Mas Ade maupun Mbak Dita punya target ya setelah menikah. Baik umpamanya pernikahan umur 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun. Ada target yang sudah tercapai atau mungkin belum separuh tercapai dan lain sebagainya, Mas Ade, Mbak Dita? Kalau untuk target alhamdulillah bertahap itu Pak, bertahap. Ada yang sudah tercapai, ada yang masih on progress juga Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dicapai dengan walaupun dengan pelan gitu Pak. Oke. Ya Mbak Dita, Mas Adi itu pemarah apa enggak? Tidak, malah lebih sabar dari saya. Lebih sabar dari Mbak Dita ya. Ya, alhamdulillah mendapatkan suami yang penyabar seperti beliau. Sobat KUA, bincang-bincang singkat kita kali ini dengan Mas Ade dan juga Mbak Dita, ini adalah lagu sejarah yang beliau berdua ini dulu nikahnya di KUA Selomerto. Jadi kita gali tentang pengalaman-pengalaman beliau dalam mengarungi bahtera rumah tangga di awal sampai sekarang. Bisa diambil pelajaran bagi sobat-sobat KUA, hal-hal baik yang tadi disampaikan oleh Mas Ade dan juga Mbak Dita. Sekiranya perbincangan kita kali ini dianggap bermanfaat bagi sobat-sobat KUA, silahkan like, share, dan komen. Demikian, terakhir kami ucapkan terima kasih Mas Ade, Mbak Dita sudah jauh-jauh dari Banjarnegara, dari Yogyakarta hadir di KUA, bertamu di KUA untuk berbagi pengalaman kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginisiasi bagi sobat KUA yang sedang dalam rangka persiapan menuju ke jenjang pernikahan. Demikian sobat KUA, ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.